Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nunik Nugraini, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Bekasi tahun 2022, Angkatan 5, NDH 11. Saya adalah apoteker ahli pertama yang ditempat tugaskan di Puskesmas Pejuang Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana upaya untuk mewujudkan smart governance di Puskesmas Pejuang. Sebelumnya, apa sih itu smart governance? Smart governance adalah tata kelola pemerintahan cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi pelayanan publik. Salah satu ciri penerapan smart governance adalah melakukan perbaikan secara kontinu atas kinerja pelayanan. Sekarang, yuk kita lihat isu-isu masalah yang terjadi di Puskesmas Pejuang. Isu yang pertama adalah belum optimalnya penggunaan web e-Puskesmas yang berdampak pada 1. Catatan riwayat pengobatan pasien tidak terdokumentasi secara digital atau masih dilakukan secara manual di rekam medis. 2. Belum maksimalnya penerapan resep elektronik sehingga masih terdapat resep manual yang tidak terbaca jelas. 3. Sulitnya pengelolaan stok barang di puskesmas karena tidak berbasis sistem. Pihak yang terdampak adalah karyawan Puskesmas Pejuang. Kemudian isu yang kedua, tidak tercapainya target program karena pandemi COVID-19. Dampaknya adalah tidak tercapainya program dikarenakan pembatasan aktivitas saat pandemi COVID-19. 2. Tidak tercapainya standar pelayanan minimal di kota dan provinsi. Pihak yang terdampak adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan penanggung jawab program. Isu yang ketiga adalah kurang ramahnya pelayanan kepada pasien. Dampaknya, pasien tidak puas dalam mendapatkan pelayanan, pasien tidak merasa diperhatikan dengan baik, pasien akan mencari tempat pelayanan kesehatan lain yang pelayanannya lebih baik. Pihak yang terdampak adalah pasien dan Puskesmas Pejuang. Kemudian isu yang keempat adalah terdapat beberapa item obat yang kosong. Dampaknya 1. Ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan farmasi. 2. Keluhan atau penyakit pasien tidak tertangani dengan baik. 3. Pasien safety menurun. Pihak yang terdampak adalah pasien dan farmasi Puskesmas Pejuang. Lalu isu yang kelima adalah ruang tunggu pasien kurang memadai. Dampaknya 1. Ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan puskesmas. 2. Kondisi ruangan menjadi kurang nyaman. Dan pihak yang terdampak adalah pasien dan Puskesmas Pejuang. Lalu isu yang keenam adalah lamanya pelayanan di loket pendaftaran. Dampaknya menumpuknya jumlah pasien di loket pendaftaran di pagi hari sehingga menyebabkan antrian di loket. 2. Pasien yang tidak memiliki banyak waktu cenderung enggan mendaftar karena tidak ingin lama mengantri. 3. Pengisian identitas diri pasien kurang lengkap, misal tidak adanya NIK. Pihak yang terdampak adalah pasien dan petugas loket Puskesmas Pejuang. Dari 6 isu tersebut, kemudian saya melakukan teknik tapisan isu dengan menggunakan metode USG. Jadi masing-masing isu dinilai untuk kategori urgency, seriousness, dan growth. Kemudian nilai tersebut ditotal dan di-ranking dengan nilai yang paling tinggi. Berdasarkan hasil penapisan, maka isu yang memiliki nilai tertinggi adalah terdapat beberapa item obat yang kosong. Setelah menentukan isu, kemudian melakukan analisis isu dengan menggunakan fishbone. Isu yang dipilih adalah terdapat beberapa item obat yang kosong. Dan penyebab-penyebabnya dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama dari aspek demand, yaitu tidak melakukan evaluasi penggunaan obat secara berkala dan tidak memperhitungkan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit yang mewabah. Dari aspek money, kurangnya anggaran pengadaan obat insidentil. Sedangkan dari aspek environment, pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan kebutuhan suplai obat sehingga melebihi dari rencana kebutuhan obat atau RKO. Dari sisi sistem,
Instalasi farmasi kurang tanggap dalam penanganan obat kritis sehingga stok gudang kosong, dan sistem e-puskes belum dimanfaatkan dengan baik untuk pengelolaan obat di puskesmas. Setelah itu, saya menawarkan beberapa gagasan kreatif untuk melakukan penyelesaian dari isu tersebut. Yang pertama, melakukan evaluasi penggunaan obat secara berkala dan merencanakan pengadaan obat berdasarkan metode kombinasi, yakni metode konsumsi dan epidemiologi. Yang kedua, melakukan evaluasi anggaran belanja obat insidentil dan mempersiapkan untuk kondisi yang tidak terduga. 3. Berkoordinasi dengan instalasi farmasi Kota Bekasi dalam melakukan optimalisasi penggunaan aplikasi e-puskesmas untuk pengelolaan obat. Sekian analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Mari kita wujudkan smart governance di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.